Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Teman-teman pecinta ilmu nahwu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Kitab An-Nahwu At-Tatbiki karya Dr. Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Pada video kali ini insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya atau bab berikutnya dari pembahasan na'at, yakni masih membahas bab na'at. Mu'allif hafizahullahu ta'ala mengatakan syartun na'ati, syarat na'at. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita telah membaca faedah dari muallif terkait dengan na'at. Nah, sekarang beliau akan membahas syarat daripada na'at. Apa saja syarat-syarat na'at? Dalam artian syarat isim itu bisa dijadikan sebagai na'at. Beliau mengatakan yushtaratu fin na'ti, dipersyaratkan pada na'at, an yakuna mushtaqan, dia harus berupa isim mushtaq, au muawwalan bil mushtaq, atau isim yang ditakwil menjadi isim atau dengan isim mushtaq. Nah, di sini beliau menyebutkan syarat na'at harus berupa isim mushtaq atau isim yang bukan mushtaq, berarti dia isim jamid, karena isim dari sisi ini dibagi menjadi mushtaq dan jamid. Mushtaq yakni pecahan dari isim lain, sedangkan jamid ya memang bukan pecahan dari isim lain. Nah, seperti isim isyarah hadza, dia bukan pecahan dari yang lain. Berbeda seumpama kita mengatakan alimun, maka dia pecahan dari fi'il madhi atau pecahan dari masdar. Nah, ini dia harus berupa isim mushtaq atau isim yang muawwal bil mushtaq. Isim jamid tetapi bisa ditakwil menjadi isim mushtaq. Apa-apa saja isim mushtaq itu? Beliau mengatakan alif, yang pertama al-mushtaqatu allati yun'atu biha hiya, isim-isim mushtaq yang bisa dijadikan na'at dengannya adalah yang pertama ismul fa'il, isim fa'il. Nah, isim fa'il, isim dalam wazan isim fa'il ini bisa dijadikan sebagai na'at. Wazan isim fa'il fa'ilun, dan yang sewazan dengannya alimun, nasirun seumpama. Atau yang wazan lain mujtahidun, muf'ilun, mufta'ilun. Semua isim atau wazan isim fa'il bisa dijadikan sebagai na'at. Contohnya adalah marartu birajulin alimin. Marartu birajulin alimin, aku melewati seseorang yang alim. Maka alim di sini adalah na'at. Dia berasal dari isim mushtaq yang berwazan isim fa'il. Berwazan isim fa'il. Kemudian yang kedua adalah ismul maf'ul, isim maf'ul. Contohnya adalah marartu birajulin masyhurin. Marartu birajulin masyhurin. Ini masyhurin adalah na'at dari rajul. Masyhur ini berwazan isim maf'ul. Masyhur yakni maf'ul. Masyhur yakni maf'ul. Kemudian yang ketiga as-sifatul musyabbahatu, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Ini sifat musyabbahah seperti isim fa'il, hanya saja dia musyabbahah. Ini sifat musyabbahah ini sifatnya itu melekat pada orang yang disifati, pada sesuatu yang disifati. Ini wazannya cukup banyak sifat musyabbahah, ada wazannya seperti fa'alun atau fa'ilun atau yang lainnya. Contohnya nahwu marartu birajulin karim. Nah, ini fa'il, itu termasuk salah satu wazan sifat musyabbahah. Marartu birajulin karim, aku melewati seseorang yang mulia. Nah, maka karimin bisa dijadikan na'at karena dia terbuat dari
atau berwazan isim mushtaq. Nah, fa'il. Kemudian yang keempat, ismu tafdil, isim tafdil. Contohnya adalah marartu bi rajulin afdhala min Zaidin. Nah, isim tafdil wazannya af'alu. Nah, seperti yang ma'ruf kita pelajari di buku-buku dasar, wazan isim tafdil hanya satu, yaitu berwazan af'alu. Berbeda dengan sifat musyabbaha, isim maf'ul, isim fa'il itu wazannya banyak, tergantung dia nanti berupa wazan apa, seumpama dari thulathi tasrifan, dari thulathi mujarradka, thulathi mazidka, rubaika, itu nanti isim fa'il, isim maf'ulnya berbeda. Sifat musyabbaha juga ada beberapa. Kalau isim tafdil satu, yaitu wazannya af'alu. Nahwu contohnya marartu bi rajulin afdhala. Afdhala di sini adalah na'at bagi rajulin. Nah, rajulin di sini majrur, maka afdhala juga majrur, na'at yang majrur. Hanya saja dia tidak bisa kasroh, tanda jarnya tidak bisa kasroh, maka di sini dia menggunakan fathah. Tanda jarnya adalah fathah. Maka marartu bi rajulin afdhala min Zaidin. Aku melewati seseorang yang lebih utama dari si Zaid. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah siyagul mubalaghah. Sigot mubalaghah. Mubalaghah yakni pensifatan yang menunjukkan mubalaghah. Nahwu contohnya adalah ini wazan mubalaghah. Sifat mubalaghah ini juga ada beberapa yang ma'ruf, ya, seperti wazan fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'alun. Ini adalah wazan-wazan yang ma'ruf sebagai wazan mubalaghah. Contohnya adalah marartu bi rajulin manna'in lil khairi. Marartu bi rajulin manna'in lil khairi. Aku melewati seseorang yang selalu mencegah kepada kebaikan. Nah, manna ini selalu, bermakna selalu atau sangat, seperti itu. Fa'alun seperti itu. Fa'alun lima yurid, dalam Al-Quran banyak. Nah, ini adalah 5 isim mushtaq yang bisa dijadikan sebagai na'at. Nah, dia disebut mushtaq karena memang berasal dari isim atau fi'il yang lainnya. Ada yang mengatakan dari fi'il, ada yang mengatakan dari isim, ada yang mengatakan dari fi'il madhi, ada yang mengatakan dari masdar, dan yang lainnya. Ini yang disebut dengan isim fa'il. Nah, kemudian yang kedua adalah al-mu'awwal bil mushtaqi asya'u. Ada beberapa jenis isim yang dia bisa ditakwil menjadi isim mushtaq. Yani maknanya, secara makna itu ya mirip-miriplah dengan isim mushtaq, walaupun secara bentuk dia bukan isim mushtaq, isim jamid, nggak ada asalnya. Memang dari asli bahasa Arabnya dibuat seperti itu. Nah, contohnya aham muhamayali, yang paling pentingnya adalah seperti berikut ini. Yang pertama dhu. Nah, dhu allati bimakna sahib. Dhu yang memiliki, yang bermakna sahib. Ini dhu yang bermakna sahib. Dhu artinya memiliki. Ini bermakna sahib, berarti dhu yang sama dengan dhu asmaul khamsah. Asmaul khamsah, dhu malin, itu adalah dhu yang bermakna sahib. Wa furu'uha, dan cabang-cabang daripada dhu itu adalah zawa, zawu, dan zatu. Ini sama. Artinya yang memiliki, zawa, zawu, zatu. Yang memiliki. Nahu contohnya adalah hadara rajulun dhu ilmin. Hadara rajulun dhu ilmin. Telah hadir seseorang yang memiliki ilmu. Nah, dhu ini bisa ditakwil, bisa disamakan, bahasa mudahnya seperti itu, bisa disamakan, bisa dimaknakan menjadi isim mushtaq. Nah, dhu ini bisa diartikan menjadi sahib. Nah, sahibun. Nah, sahib ini mushtaq. Sahibun. Sahibun adalah isim fa'il, dia mushtaq. Nah, dhu ini bisa diartikan menjadi isim mushtaq. Padahal dhu aslinya adalah isim jamid, dia tidak berasal dari apapun. Yani dia bukan berasal dari isim yang lain. Dia jamid, tetapi secara arti, secara makna bisa disamakan menjadi isim yang mushtaq. Inilah yang disebut dengan mu'awwal bil mushtaq. Isim yang ditakwilkan menjadi isim mushtaq.
Ra'aitu rajulan dza ilmin. Aku melihat seseorang yang memiliki ilmu. Maka dza, cara mengirobnya adalah dza adalah na'at, mansub. Nah, dzaat yang mansub. Dan dia mengikuti i'rab daripada man'utnya, hanya saja tanda i'rabnya berbeda. Kalau rajulan, tanda i'rabnya adalah fathah. Kalau dza, tanda i'rabnya adalah alif. Nah, karena dia termasuk asmaul khamsah. Marartu bi rajulin dzi ilmin. Ini juga sama, dzi ilmin. Dzu, dza dan dzi. Berarti dia na'at, majrur, tanda jarnya adalah huruf ya. Wa qaulihi ta'ala, contohnya juga adalah firman Allah Ta'ala, sayasla naran dzata. Dzata ini artinya ya yang memiliki, tetapi untuk perempuan. Sayasla naran dzata lahabin. Dia akan masuk ke dalam api neraka dzata yang memiliki, sahib yang memiliki, lahabin. Nah ini dzata di sini adalah mansub, tanda nasabnya adalah fathah, mengikuti naron, sama-sama mansub. Ini yang pertama, dzu. Dzu, sekali lagi, secara asal dia adalah isim jamid karena bukan berasal dari isim apapun. Tetapi secara makna dia bisa disamakan menjadi isim mustaq, yaitu sahib. Nah. Kemudian yang kedua, ismul isyarati ba'dal ma'rifati. Kemudian yang kedua, isim yang bisa ditakwil dengan mustaq juga adalah isim isyarah setelah isim ma'rifat. Isim isyarah setelah isim ma'rifat. Isim isyarah yang terletak setelah isim ma'rifat. Nah, ini disebut atau di-i'rab sebagai na'at. Contohnya adalah salamtu ala Zaidin hadza. Salamtu ala Zaidin hadza. Ini hadza di sini atau Zaidin di sini majrur karena kemasukan ala, sedangkan hadza di sini adalah naatnya. Dia di-i'rab sebagai naatnya. Aku mengucapkan salam kepada Zaid ini. Hadza di sini bisa ditakwil menjadi al-hadir. Hadza di sini bisa memiliki makna al-hadir. Aku mengucapkan salam kepada Zaid yang hadir ini, yaitu hadza. Sehingga hadza itu bisa saja dimaknakan menjadi al-hadir. Al-hadir ini isim mustaq, isim fa'il al-hadir. Maka bisa diartikan seperti itu. Aku mengucapkan salam kepada Zaid ini, maksudnya adalah aku mengucapkan salam kepada Zaid yang hadir ini. Maka hadza di sini adalah ismu isyaratin, isim isyarah mabni ala sukun, yang mabni di atas sukun, fi mahalli jarrin, mahalnya jar karena naat li Zaid, karena naat untuk si Zaid. Nah, karena naat untuk si Zaid. Ini yang kedua. Wa qaulihi ta'ala, kemudian contoh lainnya adalah wa qaulihi ta'ala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, ini sama. Bal fa'alahu, bahkan yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Nah, kabiruhum. Fa'alahu kabiruhum hadza. Kabirun di sini adalah fa'il wa huwa mudhaf, huwa mudhaf ilaih. Nah, hadza di sini isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Mahalnya adalah rafa karena sebagai naat bagi kabiru. Naat sebagai kabiru. Wa qaulihi ta'ala, contohnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, uktub bi kitabi hadza. Uktub bi idhhab bi kitabi hadza. Idhhab bi kitabi hadza. Nah, hadza di sini adalah naat bagi kitab. Nah, bagi kitab, maka hadza di sini adalah isim isyarah mabniun ala sukun, dia mabninya di atas sukun karena diakhiri alif. Fi mahalli, mahalnya adalah jar karena dia sebagai naat bagi kitabi, bi kitabi hadza. Ini yang kedua. Jadi isim isyarah yang terletak setelah isim ma'rifat. Kemudian yang ketiga, al ismul mansub, isim yang dinisbatkan kepada sesuatu. Isim yang dinisbatkan kepada sesuatu. Ini contohnya nahu hadza rajulun misriyun. Hadza rajulun misriyun, ini adalah seseorang yang dinisbatkan kepada negara Mesir. Ini adalah seseorang yang berasal dari Mesir. Nah, hadza rajulun misriyun. Maka misriyun i'rabnya di sini sebagai naat bagi rajulun.
Ra'aitu rajulan dimashqiyan. Aku melihat seseorang yang berasal atau dinisbatkan kepada negara atau kepada daerah Damaskus, Dimashqiyan. Salamtu ala rajulin iraqiyin. Aku mengucapkan salam kepada seorang yang dinisbatkan kepada Irak, berasal dari Irak. Ini yang ketiga, isim al-mansub. Nah, kemudian yang keempat, ini yang ismul mansub ini tidak hanya sebatas dinisbatkan kepada negara ya, dinisbatkan kepada apapun dia di-i'rab sebagai na'at. Kemudian yang keempat adalah al-asmaul mausulatul mabdu'atu bihamzati waslin. Isim-isim mausul yang dimulai dengan hamzah wasal. Yang dimulai dengan hamzah wasal. Apa saja? Wahya, yaitu alladzi, allati, alladhani, allatani, alladzina, allati, allai. Ini adalah isim-isim mausul yang dimulai dengan hamzah wasal. Contohnya adalah hadara ar-rajulu alladzi daraba Zaidan. Telah hadir orang itu yang telah memukul si Zaid. Nah, alladzi di sini di-i'rab sebagai na'at. Alladzi adalah isim mausul yang mabni di atas sukun, mahalnya rafa, dia na'at bagi rajul. Ini tentunya alladzi di sini tidak semuanya di-i'rab, semua keadaannya di-i'rab sebagai na'at. Tetapi kalau dia memang terletak sebagai na'at, seperti di sini telah hadir orang itu yang seperti itu, maka dia di-i'rab sebagai na'at. Nah, kemudian yang kelima adalah alfadhul adadi, lafad-lafad bilangan. Lafad-lafad bilangan. Di sini ada footnote-nya. Disebutkan di sini in waqa'al adadu min thalathatin ila asyarah, jika terletak bilangan yang dimulai dari 3 sampai 10 na'tan sebagai na'at, jaza mutabaqatuhu lil man'uti, maka boleh mutabaqah dia, kesamaan dia kepada man'utnya, fit tadhkiri wa ta'nits, dalam hal mudzakkar atau muannasnya, wa adamu mutabaqatihi, dan boleh juga tidak sama. Yani antara na'at dengan man'utnya, kalau na'atnya itu bilangan dari 3 sampai 10 boleh berbeda antara na'at dan man'utnya. Kalau na'atnya mudzakkar, man'utnya berbeda, dan sebaliknya itu boleh sama dan boleh juga berbeda. Contohnya adalah tusabbihullahu samawatu sab'u. Tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah, as-samawatu, langit-langit, as-sab'u, yang 7. Nah, ini dalam ayat Al-Qur'an. Jadi maksud mu'alif di sini as-samawatu, as-sab'u, boleh as-sab'u, boleh as-sab'atu kalau dalam pembicaraan, tetapi ini dalam ayat tentunya tidak boleh. Wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, mar-rabbus samawatis sab'i. Mar-rabbu, siapakah Rabb langit-langit yang 7. As-sab'i di sini di-i'rab sebagai na'at yang majrur karena man'utnya juga majrur. Majrurnya as-samawati di sini karena sebagai mudhaf ilaih. Rabbu mudhaf, as-samawati mudhaf ilaih. Tanda majrur, dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah. As-sab'i dia na'at, tanda yang majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Wa qaulihi ta'ala wa kuntum azwajan thalathatan. Wa kuntum azwajan thalathatan. Azwajan di sini mansub, dia sebagai man'ut di sini bagi thalatha, dan dia di-i'rab sebagai khobar kana bagi kuntum. Tum adalah isim kana, azwajan khobar kana yang mansub, tanda nasabnya fathah. Thalathatan adalah na'at yang mansub, tanda nasabnya fathah. Wa qaulihi ta'ala, contoh lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi dhulumatin thalathin. Fi dhulumatin thalathin. Fi dhulumatin thalathin. Di sini sama, thalathin di sini adalah na'at bagi dhulumat. Wa taqulu hadarat tullabu ats-tsalatsatu. Contoh yang lain kau mengatakan telah hadir para santri laki-laki yang 3 orang. Qara'tul kutuba as-sittata, aku telah membaca kutub sittah, buku yang 6. Nah, ini
adalah alfadhul adad, lafad bilangan. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang disebutkan oleh muallif terkait dengan syarat na'at. Syarat isim itu bisa dijadikan sebagai na'at. Wallahu taala a'lam, barakallahu fikum.